Pergi. Binglu dan Lan Yingying melihat Chen Ping telah keluar dari negeri kekacauan, jadi mereka buru-buru berlari. Tuan Chen, Tuan Chen. Beberapa orang berteriak putus asa memanggil Chen Ping. Chen Ping perlahan terbangun dari komanya. Saat dia melihat Binglu dan yang lainnya, wajahnya sangat terkejut. Apakah aku belum mati? Chen Ping melihat dirinya sendiri, awalnya tubuhnya dipenuhi bekas luka, tapi sekarang tidak ada bekas luka sama sekali. Tuan Chen, Anda belum mati, Anda telah keluar dari tempat yang kacau itu. Anda mungkin orang pertama yang keluar hidup-hidup dari negeri kekacauan. Binglu berkata dengan sangat bersemangat. Chen Ping mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri dan melihat sekeliling. Tuan Si, Tuan Si. Chen Ping berteriak, tapi tidak ada Tuan Si di sekitarnya. Tuan Chen, siapakah Tuan Si yang Anda bicarakan ini? Binglu bertanya dengan ragu. Apakah kamu melihat orang lain di sekitarku? Chen Ping bertanya dengan cepat. Tidak, aku baru saja melihatmu keluar dari tempat yang kacau itu. Binglu menggelengkan kepalanya. Besar. Petik 2. Saat ini, Chen Ping berpikir keras, mungkinkah ini mimpi? Chen Ping tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Dia hanya ingat ketika dia akan mati, Tuan Si muncul. Wah, itu bukan mimpi, seseorang telah menyelamatkanmu. Raja Iblis Ciyun berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, apakah itu Tuan Si? Pernahkah Anda melihatnya? Bagaimana saya tahu siapa orang itu? Saya tidak dapat mengingat siapa dia, tetapi saya hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Sorot matanya hampir membuatku takut setengah mati. Siapa milikmu? Kamu memiliki ahli yang menjagamu, apa yang kamu takutkan? Jika kamu menginjakkan kakimu di dunia surga dan manusia, bukankah itu berarti semua orang akan tunduk padamu? Raja Iblis Ciyun tidak mengingat Tuan Si, dia juga tidak dapat mengingat Tuan Si, tapi dia bisa merasakan betapa kuatnya Tuan Si. Chen Ping terdiam, dia tidak tahu siapa Tuan Si. Dia mengikuti Tuan Si, tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Tuan Si sangat penyayang seperti seorang ayah baginya. Chen Ping pernah curiga bahwa Tuan Si seharusnya berasal dari klan naga, dan mereka berdua dari klan naga, jadi masuk akal jika Tuan Si menjaganya. Tapi Tuan Si sendiri tidak pernah mengakuinya. Tidak peduli siapa dia, kamu harus melindungiku setelah aku terlahir kembali secara fisik. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Chen Ping juga terdiam beberapa saat. Ini bukanlah apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia mencapai surga, dia ingin menutupi dirinya sendiri. Sekarang dia sebenarnya ingin melindunginya. Apa ini? Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda baik-baik saja, ayo cepat pergi, maka keluargamu akan menyusul. Binglu melihat Chen Ping tidak bergerak, jadi dia berkata. Chen Ping mengikuti komunikasi Raja Iblis Ciyun, tetapi Binglu dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Oke, ayo pergi ke Gunung Najishi. Chen Ping menunjuk ke pegunungan di kejauhan. Karena Chen Ping, kekacauan di negeri kekacauan melonjak, membuat pegunungan semakin terlihat jelas, dan lingkaran cahaya di sekitarnya menjadi lebih gelap. Binglu dan yang lainnya memandang ke gunung yang tinggi dan bertanya dengan bingung, Tuan Chen, sepertinya saya belum pernah melihat gunung ini sebelumnya. Mengapa disebut Gunung Jishi? Puncak gunung ini seharusnya selalu berada di tanah kekacauan, terhalang oleh penghalang, dan muncul karena suatu alasan. Gunung ini penuh dengan Jishi. Seharusnya disitulah letak tambang Jishi. Dan Gunung Jishi ini hanyalah nama yang kupanggil dengan santai. Chen Ping menjelaskan, apa, ada banyak bebatuan di puncak gunung ini. Kali ini, Binglu dan yang lainnya membuka mulut. Berapa banyak batu tiang yang dibutuhkan? Jika batu tiang ini diberikan kepada Istana Guanghan, tidak butuh waktu lama bagi Istana Guanghan untuk mendominasi seluruh langit dan dunia manusia tanpa masalah. Saat Chen Ping membawa Binglu dan yang lainnya menuju Gunung Jishi, Munai juga membawa keluargamu ke puncak gunung. Sekarang turbulensi melonjak, puncak gunung terungkap sepenuhnya. Tentu saja, mereka harus bergegas secepatnya. Tujuan mereka bukan untuk membunuh orang-orang suci ini, tetapi untuk mendapatkan tambang batu yang luar biasa. Di saat yang sama, kemunculan puncak gunung yang tiba-tiba, ditambah dengan lingkaran cahaya di sekitarnya, membuat banyak orang yang memasuki wilayah kutub dengan penuh semangat bergerak menuju puncak gunung.
Lagi pula, mereka belum menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi selama berhari-hari, sekarang sebuah gunung tiba-tiba muncul, tentu saja mereka harus pergi dan melihatnya. Mungkin ini adalah tempat tersembunyi di mana makhluk abadi jatuh. Untuk sesaat, semua orang berlari menuju puncak gunung yang muncul. Chen Ping dan yang lainnya paling dekat dengan negeri kekacauan, jadi mereka bertindak sangat hati-hati. Terlalu banyak turbulensi di negeri kekacauan ini, dan juga terdapat daya isap yang kuat, siapapun yang tidak berhati-hati akan tersedot ke dalamnya. Chen Ping tahu bahwa jika dia tersedot ke dalam kekacauan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Xi tidak bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Tetapi mengetahui bahwa Tuan Xi belum mati, hati Chen Ping masih sangat bahagia. Chen Ping berjalan di sisi terdalam, mata Tianming-nya terbuka, dan segala sesuatu di depannya menjadi abu-abu. Namun, di bawah pandangan Tianming, semuanya tidak terlihat. Bahkan pemandangan di negeri kekacauan terlihat jelas oleh Chen Ping. Nafas. Saat dia semakin dekat ke gunung berbatu, Chen Ping tiba-tiba mencium bau yang tidak biasa. Tidak peduli betapa terdistorsinya ruang dan waktu, Chen Ping dapat melihatnya dengan jelas. Aura ini sangat besar dan terus berkumpul. Aura yang sangat menakutkan itulah yang membuat Chen Ping bergidik. Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu? Binglu melihat Chen Ping seperti itu, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Chen Ping tidak berbicara, tapi mata Tianming berkedip cepat. Segera, Chen Ping menemukan bahwa di negeri kekacauan, titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak dari jauh ke dekat sedikit demi sedikit. Dan itu sangat cepat, terus-menerus melintasi negeri kekacauan. Ketika Chen Ping melihat bintik hitam ini dengan jelas, dia menarik napas dalam-dalam. Saya melihat bahwa ini semua adalah monster-monster, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya berlari dari padang bersalju di wilayah utara. Monster-monster ini sepertinya tertarik dan dipanggil oleh sesuatu, dan mereka bergegas ke tanah kekacauan dengan seluruh hidup mereka, dan kemudian berlari menuju kutub. Monster-monster di negeri kekacauan sepertinya tidak terpengaruh oleh apapun. Arah serangan monster-monster ini ternyata adalah Gunung Jishi. Kemunculan Jishishan juga menarik banyak monster. Bahkan di negeri kekacauan di seberang perbatasan, monster-monster ini menyadarinya. Lagi pula, bagi monster-monster yang hidup di padang salju, batu tiang juga merupakan sumber daya budidaya mereka. Melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menjadi sangat serius. Percepat dan segera naik gunung. Chen Ping tahu bahwa jika mereka ada di sini, mereka akan diinjak-injak sampai mati oleh monster yang bergegas keluar dari Chaos Land. Monster yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang besar, dan beberapa dari mereka pasti akan tenggelam dalam sekejap. Hanya dengan segera naik ke Gunung Jishi kita dapat menghindari dampak gelombang besar monster ini. Chen Ping mempercepat, dan Binglu serta yang lainnya mengikuti dari belakang. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di negeri kekacauan, mereka mematuhi perintah Chen Ping tanpa syarat. Ekspresi Chen Ping sangat gugup, yang juga membuat orang-orang suci yang mengikuti di belakangnya tidak berani bernapas. Mereka belum pernah melihat Chen Ping begitu gugup. Chen Ping dan yang lainnya semakin dekat ke Gunung Jishi, ketika mereka mencapai kaki gunung dan melihat lingkaran cahaya di sekitar Master, mereka menyadari bahwa ada formasi di kaki gunung. Pantas saja puncak gunung seperti itu bisa terhalang oleh penghalang dan memancarkan lingkaran cahaya. Chen Ping menyentuhnya dengan ragu-ragu dan menemukan bahwa formasi ini bukanlah formasi ofensif. Hanya saja saat Anda masuk ke dalam formasi, Anda tidak bisa menggerakkan nafas apapun di tubuh Anda, sama seperti orang biasa. Namun setelah keluar dari formasi dan memasuki gunung, Anda akan pulih. Setelah percobaan berulang kali beberapa kali, Chen Ping memimpin Binglu dan yang lainnya ke dalam formasi di kaki gunung. Chen Ping tidak tahu siapa yang mengatur formasi ini, tetapi dengan formasi besar yang dapat melindungi seluruh gunung, lawannya pasti adalah master formasi yang sangat kuat. Setelah memasuki formasi, langkah kaki Chen Ping dan yang lainnya menjadi sangat berat. Belum lagi terbang, berjalan pun sulit. Lagi pula, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk berjalan di jalan pegunungan yang bersalju. Tetapi tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya memasuki formasi, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari situ, sekelompok orang juga bergerak maju dengan susah payah. Orang-orang ini adalah keluarga Mu yang dibawa oleh Munai. Bunuh.
Terutama Binglu dan yang lainnya, mata mereka merah padam, dan mereka ingin bergegas maju dan membunuh semua anggota keluarga Mu. Sekarang, ketika kedua belah pihak bertemu, mereka sangat cemburu. Dalam perjalanan, Chen Ping juga mengetahui bahwa jenazah para orang suci itu disebabkan oleh keluarga Mu, dan dia sangat marah. Binatang buas dari keluarga Mu ini hanya bisa membunuh orang dengan anggukan saja, tapi mereka juga membiarkan mayatnya begitu saja, mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Semua orang di keluarga Mu tercengang saat melihat Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian ada niat membunuh di mata mereka. Terutama Mu Yao, setelah melihat Chen Ping, dia ingin segera mengambil tindakan. Hanya saja di sini setiap orang tidak memiliki budidaya, bahkan orang biasa apalagi berkelahi pun kesulitan berjalan di jalan pegunungan ini. Yang paling penting adalah mereka tidak bisa lagi menggunakan senjatanya. Kalian binatang buas yang lebih buruk dari babi dan anjing, Tuhan tidak akan membiarkanmu pergi. Binglu mengertakkan gigi dan mengutuk semua orang di keluarga Mu. Gadis kecil, apakah kamu belum pernah merasakan kekuatan kami? Jika kamu berani mengutuk, percaya atau tidak, aku akan melepas pakaianmu. Mu Yao berkata dengan ekspresi vulgar. Kali ini, Binglu sangat marah, tapi mereka semua perempuan, jadi tidak mungkin memanfaatkan mereka secara verbal. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikan Binglu mengeluarkan suara apapun. Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Mu Yao dengan dingin, apakah kamu ingat untuk makan dan tidak berkelahi? Lupa, bagaimana aku mengalahkanmu? Mu Yao berpikir untuk dipukuli oleh Chen Ping, dan merasakan semburan api di dalam hatinya, wah, mengapa kamu begitu hebat? Jika kamu memiliki kemampuan, serang aku sekarang. Apakah kamu berani? Nak, jika kamu melawan keluarga Muku, kamu sedang bermain api. Sekarang kamu telah menjadi mangsa dari aliansi penyegel iblis, mengapa kamu begitu sombong? Mata Mu Naiyi sedikit menyipit, menatap Chen Ping dan berkata, Chen Ping membunuh keponakannya, dan Mu Naiyi sudah lama ingin membunuh Chen Ping untuk membalas dendam. Orang tua, sebagai tetua istana Guanghan, kamu tidak perlu malu menyerang istana suci Guanghan. Hari ini aku akan membalaskan dendam orang-orang suci yang telah mati itu. Chen Ping mengertakkan gigi dan matanya sangat tajam. Haha, sesumbar saja. Di sini kamu dan aku sama seperti orang biasa. Kita tidak punya cara untuk menggerakkan nafas di tubuh kita. Bagaimana kamu bisa membalas dendam? Tanda seru. Gunakan batu dari tanah. Mu Naiyi mencibir, mengejek Chen Ping. Meskipun mereka telah menjadi orang biasa sekarang, keluarga Mu jelas jumlahnya banyak, dan mereka semua adalah laki-laki. Bahkan dengan kekuatan tubuh fisik, keluarga Mu tidak boleh takut. Pergilah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Naiyi, Chen Ping langsung membungkuk untuk mengambil batu dan membuangnya. Tanda seru. Batu itu seperti bola meriam, langsung mengenai kepala Mu Naiyi, langsung membenturkan kepala Mu Naiyi ke dalam tas besar. Ketika Binglu dan yang lainnya melihat ini, mereka tertawa terbahak-bahak dan akhirnya mengeluarkan bau mulut. Mu Naiyi menutupi kepalanya dan meraung sekuat tenaga, lemparkan padaku dan lempari dengan batu sampai mati. Saat ini, semua orang di keluarga Mu juga mengambil batu dan melemparkannya ke Chen Ping. Chen Ping sendirian, menghadapi lebih dari selusin orang dari keluarga Mu, dia tidak bergeming. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah mereka.